Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Merista Ardika Utami, NIM 0613 11 8 19 24 007, nomor urut 08 PGSD Indralaya. Baiklah, di sini saya membuat media, yaitu media kotak sifat-sifat cahaya. Di kelas 4, tema 5 yaitu tentang pahlawanku, subtema 1 yaitu tentang perjuangan para pahlawan, dan pembelajaran 1 muatan IPA. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas pada mata kuliah yaitu pembelajaran IPA di kelas tinggi. Selamat menyaksikan. Selanjutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan. Pertama yaitu kardus yang tidak dipakai lagi. Yang kedua yaitu gelas kaca yang berisi air. Yang ketiga yaitu karton hitam. Yang keempat DVD. Yang kelima yaitu double tip. Yang keenam yaitu styrofoam. Dan yang ketujuh itu adalah kantong plastik bening. Yang kedelapan adalah cermin. Yang kesembilan adalah gunting. Yang ke-10 adalah pensil. Yang ke-11 adalah kertas gambar yang telah di-print. Yang ke-12 adalah kertas HVS berwarna kuning dan biru. Yang ke-13 adalah senter. Selanjutnya yaitu langkah proses pembuatan media, yaitu pertama siapkan kardus dan kertas karton hitam tadi, lalu ukurlah kardus dan ukurlah karton sesuai dengan ukuran kardus tadi. Ukurlah kardus tadi menggunakan mistar dan pensil. Setelah itu gunting karton. Buatlah dua bagian, yaitu untuk bagian yang di sisi panjang dari kardus tersebut untuk melapisi bagian dalam kardus. Selanjutnya gunting juga untuk bagian kedua ini. Selanjutnya yaitu bagian lebar dari kardus. Kita buat dua juga. Langkahnya sama, yaitu dengan ukur kardus terlebih dahulu, lalu ke karton, lalu dimistarkan. Buatlah dua bagian sama seperti yang panjang tadi. Setelah itu gunting. Kemudian jadilah 4, yang panjang sama yang itu pendek. Lalu kita double tip untuk merekatkan karton tadi di dalam bagian kardus, dan lakukan kepada semua karton. Lalu buka double tip tersebut. Lalu tempelkan pada kardus bagian dalam. Lalu lakukan hal yang sama sehingga bagian karton tertutupi. Selanjutnya yaitu kita akan ukur bagian dalam, yaitu untuk melapiskan bagian dalam menggunakan karton hitam. Lalu kita ukur dari posisi belakang karton menggunakan mistar dan pensil. Lalu kita buat pola dengan ukuran yang didapat tadi di kertas karton hitam. Lalu kita gunting karton sesuai dengan ukuran yang kita sudah buat pola. Setelah itu
kita lem bagian dalam karton tersebut menggunakan double tip. Kita lem pada posisi sudut terlebih dahulu. Kemudian kita lem semua bagian pinggir atau tepi dari karton tersebut supaya tertempel. Lalu kita buka double tip tersebut. Kemudian kita tempelkan pada bagian dalam kardus dengan rapi ya. Lalu kita bikin pola untuk bagian tengah, lalu kita ukur terlebih dahulu. Kita buat pembatas sehingga jadi kardus tadi dibelah menjadi 2 bagian. Ketika itu kita lapisi potongan kardus tadi menggunakan karton hitam. Lalu pertama kita tempelkan double tip pada kardus. Kemudian kita buka double tip tersebut. Lalu kita tempelkan pada karton hitam. Karena tidak cukup karton hitam pada kardus tersebut, lalu kita tambahkan dan kita lem menggunakan isolatif. Kemudian bagian dalamnya itu kita tempelkan double tip lagi. Double tip lagi. Lalu kita gunting supaya rapi. Lalu bolongkan pada pembatas tadi di bagian tengah-tengah ya, bolonginya. Lalu kita ukur jarak supaya sejajar antara bolongan tadi dengan bagian pinggir. Lalu kita bolongkan juga. Kita buat pola terlebih dahulu sebelum kita bolongkan. Lalu kita menggunakan silet yaitu untuk membolongkannya supaya mudah. Lakukan hal yang sama pada bagian luas yang pinggir. Kita letakkan bagian pembatas tadi, lalu kita ukur apakah letak lubangnya atau bolongan tadi sejajar. Selanjutnya yaitu styrofoam, lalu kita letakkan atau kita buat untuk bagian alas bawah. Jadi kardus ini kita buat seperti persegi panjang dan bagian bawahnya kita letakkan styrofoam. Setelah kita ukur lalu kita gunting styrofoam menggunakan pola atau yang sudah kita ukur tadi sesuai dengan
posisi atau ukuran kardus tadi. Lalu kita sesuaikan apakah sudah cocok. Lalu kita tempelkan menggunakan double tip. Lalu kita buka double tip tersebut. Setelah itu kita tempelkan pada bagian bawah kardus tersebut sehingga seperti tanah atau seperti latar bawahnya. Lalu kita letakkan bagian pembatasnya tadi. Selanjutnya yaitu kita siapkan kertas gambar, lalu kita gunting. Jadi seperti itu. Lalu pada bagian judul kita tempelkan double tip, lalu kita tempelkan pada kertas HVS berwarna kuning. Setelah semua tertempel, maka kita gunting. Setelah itu kita tempelkan lagi pada kertas HVS berwarna biru menggunakan double tip supaya terikat atau supaya terlem kuat. Kemudian kita gunting. Setelah tergunting baru kita bentuk pola sesuai yang kita inginkan. Di sini saya membentuk pola seperti awan atau seperti gelombang-gelombang air. Ketika sudah digunting, lalu lakukan pada setiap judul. Dan inilah hasil guntingan. Lalu tempelkan lidi kepada semua gambar sehingga bisa untuk menegakkan gambar atau untuk ditusukkan kepada styrofoam. Lalu kita lem menggunakan selotip, kemudian kita gunting lidi, lalu lakukan kepada semua gambar. Dan itulah hasilnya ketika sudah dilakukan atau diberi lidi. Lalu kita tempelkan judul tadi kepada kotak. Kemudian kita tusukkan gambar pohon, rumput. Lakukan gambar tersebut di sisi kanan dan sisi kiri sama. Jadi di sisi kanan satu pohon, di sisi kiri satu pohon. Kemudian beri awan dan beri matahari. Lalu kita tempelkan DVD menggunakan double tip. Lalu kita buka double tip tersebut. Setelah dibuka, lalu kita tempelkan pada dinding kotak. Lalu kita tempelkan juga cermin pada sisi kotak yang lain menggunakan double tip. Setelah itu kita lalu tempelkan lagi yaitu rumput dan kursi seperti kursi taman. Dan inilah hasilnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau memperagakan media yang saya buat, yaitu kotak sifat-sifat cahaya. Yang pertama, sifat-sifat cahaya yang pertama itu bisa kita lihat dari sini menggunakan senter dari bolongan sini. Nah, ia akan menembus sampai ke bolongan ketiga. Berarti ini menunjukkan bahwa sifat cahaya itu adalah merambat lurus. Selanjutnya yang kedua, sifat cahaya yaitu bisa kita lihat pada cermin ini.
kita menggunakan senter, lalu kita pantulkan ke dinding kotak ini. Seperti ini. Bisa dilihat di dinding kotak tersebut ada gambar yang menunjukkan gambar di atas cermin ini. Ini menunjukkan bahwa sifat cahaya itu adalah dapat dipantulkan. Yang ketiga yaitu sifat yang ketiga dari cahaya, yaitu kita menggunakan plastik bening. Lalu kita menggunakan senter, lalu kita lihat pada kotak ini ada cahaya, berarti cahaya itu dapat menembus benda bening. Selanjutnya yaitu sifat cahaya keempat. Di sini saya menggunakan gelas kaca bening, lalu air sama pensil. Baiklah, kita gunakan di sini. Lalu kita celupkan pensil ini ke dalam sini. Kita senter biar terlihat. Nah, kita bisa lihat bahwa antara genangan air, yang batas air ini tuh membuat pensil ini seperti terlihat patah. Nah, sepertinya terlihat patah. Padahal pensil ini yaitu utuh. Itulah dapat dikatakan bahwa sifat cahaya dapat dibiaskan. Selanjutnya yaitu sifat cahaya yang kelima, yaitu kita menggunakan senter, lalu kita pantulkan terhadap DVD ini. Bisa dilihat. Nah, ini kita pantulkan, lalu dia akan memantulkan cahaya di daerah kotak ini, lalu akan menghasilkan warna-warni. Ini warna-warni itu menunjukkan bahwa sifat cahaya dapat diuraikan. Dan video pemaparan saya yaitu cara pembuatan media kotak sifat-sifat cahaya dan cara penggunaan media tersebut. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.